told me it. Oh my darling, you're fine. Gel kolagen, minuman jelly, rasa anggur, dan lemon. Mengandung kolagen ikan dan sumber vitamin C. Membantu penerapan gaya hidup sehat. For everyday, glow and smile. Voice is like a feeder song. Gel kolagen, besti sehatmu, ceriakan harimu. Time to join us. Syekh Syarif Hidayatullah adalah nama asli Sunan Gunung Jati. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya berasal dari Mesir yang merupakan keturunan ke-17 dari Rasulullah SAW. Bergelar Maulana Muhammad. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, bernama Nyai Rara Santang. Lalu berubah nama menjadi Syarifah Mudaim setelah masuk Islam. Sunan Gunung Jati dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu wali songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Berlatarkan kehidupan kerajaan, Sunan Gunung Jati memiliki keahlian dalam berpolitik yang beliau manfaatkan dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setelah menikah, ayah dan ibunya menjalani kehidupan di Mesir. Lalu beberapa waktu kemudian sang ayah meninggal dunia pada saat Syarif Hidayatullah masih berusia sangat muda. Setelah kematian sang ayah, ibunya pun memutuskan untuk kembali ke Jawa. Pada tahun 1470 Masehi merupakan pertama kalinya Syarif menginjakkan kaki di tanah Jawa, tepatnya di Cirebon. Kedatangan Syarif di Jawa disambut baik oleh pamannya yang merupakan seorang raja Cirebon, bernama Raden Walang Sungsang. Berkat dukungan dari Kesultanan Demak dan pamannya, beliau kemudian diangkat sebagai raja kedua Cirebon, menggantikan pamannya pada tahun 1479 Masehi, menyandang gelar Maulana Jati. Sobat NU Channel, bagaimanakah perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati? Simak kisahnya di Kisah Para Wali. Maulana Syarif Hidayatullah Wali Ibnul Wali wa Ibnul Wali Ibnul Wali Sibtun Nabi SAW Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi bin Malfaqi bin Muhammad Saib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqi bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husaini Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli baiti kama tali safinatin Nuh, anak cucuku bagikan perahunya Nabi Allah Nuh. Alhamdulillah Banten mempunyai safinatun Nuh. Man raqibaha najah, barang siapa menaikinya selamat. Sebab safinatun Nuh, siapa beliau? Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah wa Muhammad Yusuf bin Hasanuddin Al-Bantani bin Maulana Syarif Hidayatullah. Tubalakum, beruntunglah kalian mempunyai paku di negeri ini. Tidak cukup di Banten saja. Ada seseorang wali besar ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ketika ziarah ke Maulana Syarif, kaifa halukum ya Syarif Hidayatullah, apa kabar, bagaimana
Antum di sini di Indonesia ini, ana hami fil Jawa, saya adalah pelindungnya di Jawa ini. Ketika Syed Habib Alwi ziarah ke Maulana Syed Ibrahim Bonang, kaifa halukum ya Syekh Sunan Bonang, apa kata Syarif Maulana Syarif Hidayatullah? Beliau hami fil Jawa wa ana nadiruha. Direksinya artinya. Ketika ziarah ke Maulana Hashim Sunan Derajat, apa kata kakakku, adikku Maulana Ibrahim dan Syarif Hidayatullah? Beliau nadiruha wa hamiha, dijawab oleh Maulana Hashim Sunan Derajat, ana harisuha. Indonesia insyaallah selagi ada 3 orang ini insyaallah payung rahmatnya Allah Ta'ala luar biasa. Beruntunglah kami semua khususnya, dan beruntunglah kalian yang fil Banten ini. Semoga dengan sholawat Nabi itu tadi menjadi mercusuar dan yang luar biasa, kita menjadi contoh penyejuk, kita menjadi contoh perekat sebagaimana yang dicontohi oleh Maulana Hasanuddin Banten. Mungkin kalau kita mencontoh Syarif Hidayatullah terlalu jauh, kita contoh Maulana Hasanuddin Banten. Ringkas cerita, terbang tidak lama datang bawa tasbih, terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam, Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Tapi beliau Islamnya kurang betul-betul Islam, karena hanya ingin kawin tilang saja itu. Tapi akan punya anak. Pertama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci yang kuburannya di Gunung Godok, Garut. Yang kedua Syekh Somadullah yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang, dinikah oleh Habib namanya Said Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ini dongeng kayak gini harus hafal santri ini. Jadi bubarlah kerajaan Pajajaran setelah Prabu Kian Santang Sen Rahmatullah alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias Maung Keling alias Maung Lodaya, banyak sekali aliasnya, menguasai kerajaan Pajajaran. Semua masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping, tetap agamanya Sunda Wiwitan atau Karuhunan yang menyembah Batara, Sang Batara. Nah, itulah ulama mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Sultan Syarif Hidayatullah Al-Azamat Khan yang lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari masa mudanya sangat senang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu. Bahkan ketika dirinya masih di Mesir, ia telah berguru ke berbagai macam syekh yang ahli di bidangnya masing-masing. Bahkan ketika sudah di Indonesia, beliau tiada henti dan bosan dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam. Usaha dakwah yang dilakukan Syarif Hidayatullah sesuai tugasnya sebagai guru agama Islam, yang kemudian menjadi anggota wali. Mula-mula dilakukan di Gunung Sembung dengan memakai nama Sayyid Kamil. Atas bantuan Haji Abdullah Iman alias Pangeran Cakrabuana Kuwu Caruban, Syarif Hidayatullah membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Dan namanya disebut Maulana Jati atau Syekh Jati. Tidak lama kemudian datanglah Ki Dipati Keling beserta 98 orang pengiringnya menjadi pengikut Syarif Hidayatullah. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Syarif Hidayatullah dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui pernikahan, sebagaimana hal itu telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Syarif Hidayatullah menikah untuk kali pertama dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga wilayah Babadan.
Namun sebelum dikaruniai putra, Nyai Babadan dikisahkan meninggal dunia. Cerita Purwaka Caruban Nagari menuturkan bahwa atas perkenan Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah diangkat menjadi tumenggung di Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati, yang wilayah kekuasaannya meliputi pesisir Sunda dan menjadi penetep panatagama atau pemimpin yang mengatur keagamaan di bumi Sunda yang berkedudukan di Cirebon, menggantikan Syekh Nurul Jati yang sudah wafat. Syarif Hidayatullah tinggal di Kedaton Pakungwati bersama Pangeran Cakrabuana sebagai pelindungnya. Wilayah Cirebon semula adalah bawahan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang berkewajiban membayar upeti tahunan berupa terasi dan garam. Namun sejak Syarif Hidayatullah menjadi tumenggung di Cirebon, ia menolak untuk membayar upeti kepada penguasa Pakuan Pajajaran. Tindakan itu diikuti para gede, penguasa daerah. Akibat penolakan membayar upeti itu, Prabu Siliwangi mengutus Temenggung Jagabaya beserta 60 orang prajurit untuk datang ke Cirebon menanyakan masalah penolakan membayar upeti tersebut. Namun Temenggung Jagabaya dan pasukannya tidak berani berperang melawan Susuhunan Jati, malahan memeluk Islam dan tidak kembali ke Pakuan Pajajaran. Mereka menjadi pengikut Susuhunan Jati. Keberhasilan Syarif Hidayatullah menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten memberikan tidak saja keleluasaan dakwah Islam di bumi Sunda, melainkan telah menjadikan keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama, sehingga menjadikan gerakan dakwah Islam dengan cepat meluas hingga ke seluruh pelosok wilayah Pasundan. Dan dengan semakin kuatnya kekuasaan Keraton Cirebon dan Banten yang gencar menyebarkan dakwah Islam, sisa-sisa kekuasaan Raja Sunda semakin lama semakin lemah, di mana pada era Kesultanan Maulana Yusuf, cucu Syarif Hidayatullah menaiki tahta Banten, dilakukan penuntasan penaklukan atas sisa-sisa kekuasaan Kerajaan Pajajaran pada tahun 1575 Masehi. Demikianlah melalui Keraton Cirebon dan Banten, berbagai gerakan dakwah melalui pengembangan seni dan budaya dilakukan secara persuasif dan sistematis, di mana unsur-unsur Hindu-Budisme lama tidak dihilangkan, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam, yang menjadikan Islam dianut oleh hampir seluruh penduduk bumi Pasundan. Sunan Gunung Jati memiliki julukan sebagai politikus ulung karena telah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon. Berstatus sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo satu-satunya yang memimpin pemerintahan secara resmi. Awalnya ada Sunan Giri yang memerintahkan Kerajaan Giri, namun Kerajaan Giri tersebut tidak masuk dalam wilayah kerajaan resmi yang ada di Pulau Jawa. Dengan keahliannya dalam berpolitik, Sunan Gunung Jati bisa mengubah Cirebon menjadi pusat industri niaga terbesar di Pulau Jawa. Seiring dengan banyaknya pendatang dan orang yang berdagang di Cirebon, ajaran Islam mulai dikenal hingga keluar Pulau Jawa. Saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat dengan basis dakwah yang berlokasi di Cirebon. Beliau juga menerapkan ajaran Islam dalam setiap transaksi jual beli, sewa menyewa, hingga bagi hasil dengan menggunakan akad. Sunan Gunung Jati juga telah mengubah sistem dan struktur kepemerintahan dengan dasar kekuasaan religius yang mengajarkan kalau kekuasaan bukanlah berasal dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini membuat pemerintahan yang dijalankan bisa terhindar dari hal-hal buruk atau sifat tidak terpuji yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Selain memiliki keahlian di bidang politik, Sunan Gunung Jati juga memiliki keahlian lainnya,
Tercatat ada 4 keahlian utama yang dimilikinya. Pertama, ahli pendidikan. Sunan Gunung Jati sangat cerdas dan piawai dalam mengajar murid-muridnya, baik itu mengajar ilmu keagamaan hingga keterampilan lainnya. Beliau akan masuk ke dalam pelosok-pelosok desa guna memberikan pendidikan secara gratis kepada masyarakat setempat yang kondisi ekonominya kurang baik. Berkat cara mengajarnya yang piawai inilah, para muridnya yang berasal dari luar daerah bahkan rela datang ke Cirebon pada malam Jumat setiap 1 bulan sekali untuk mendengarkan pengajian dari Sunan Gunung Jati. Kedua, ahli bahasa. Sunan Gunung Jati sangat lihai dalam berbahasa, tak hanya bahasa daerah saja, tapi juga bahasa asing. Diketahui beliau telah menguasai hingga 99 bahasa. Hal ini dikarenakan beliau merasa harus menguasai bahasa lain supaya memudahkan dalam berkomunikasi, berdakwah, hingga membuat kesepakatan politik nantinya dengan pihak lain. Ketiga, ahli ilmu kedokteran. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ilmu kedokteran. Beliau memiliki keterampilan dalam dunia medis, mulai dari mengetahui penyakit seseorang dengan gejala-gejala yang dimilikinya, hingga bagaimana cara pengobatan yang harus dilakukan. Dikisahkan kalau beliau pernah bertemu pasangan suami istri yang berselisih paham mengenai perut istrinya yang membesar. Sang suami mengatakan kalau istrinya hamil, sementara sang istri mengatakan kalau dirinya tidak hamil. Mereka pun memutuskan untuk datang ke Sunan Gunung Jati. Dan saat diperiksa ternyata perut yang membesar tersebut adalah karena tumor. Setelah mengetahui adanya tumor dalam perut tersebut, Sunan Gunung Jati mengeluarkan tumor tersebut tanpa operasi bedah. Yang keempat, ahli strategi perang. Keahlian lain yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ahli strategi perang. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati berhasil memperluas Islam dan menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Telaga hingga menguasai Sunda Kelapa. Adapun karomah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mengeluarkan keramat kesaktiannya dalam pertempuran membantu pasukan Demak. Dalam serat Wali Songo dalam Langgam Durma diceritakan, karomah Sunan Gunung Jati yaitu ketika terjadi peperangan antara pasukan Demak dengan tentara Majapahit. Dalam peperangan tersebut diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati dengan keramatnya mengeluarkan sorbannya yang kemudian dikibaskan. Lalu muncul puluhan ribu bala tentara tikus yang datang dan membantu menyerang tentara Majapahit. Lebih anehnya lagi ketika pasukan tikus ini dihajar oleh tentara Majapahit. Pasukan tikus ini kebal terhadap senjata tajam. Pasukan tikus lebih beringas menyerang tentara Majapahit, sehingga mereka panik dan berantakan hingga mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Karomah lainnya ketika Sunan Gunung Jati membuka pengobatan dan membantu rakyat Cina. Sunan Gunung Jati itu pun semakin terkenal, hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming merasa terganggu karena orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang kaisar mengundangnya ke istana. Maka dipanggil Sunan Gunung Jati menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar meminta agar putrinya Ong Tin seolah-olah hamil dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya hingga mirip orang yang sedang mengandung. Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati diminta menebak mana yang benar-benar hamil. Lalu Syarif Hidayatullah menunjuk Ong Tin. Sang kaisar tertawa karena menganggap tebakan itu keliru. Merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang, lalu mengusirnya pulang ke tanah Jawa. Namun ajaibnya ternyata diketahui bahwa Ong Tin memang hamil. Sang kaisar semakin kebingungan dan takjub dengan keilmuan dari Sunan Gunung Jati. Dan sang putri pun jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati. Karena tak kuasa untuk menahan rindu,
dan meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang kembali ke Cirebon. Kaisar mengizinkan, dikawal ribuan prajurit untuk mengantar putrinya ke tanah Jawa. Sunan Gunung Jati akhirnya menikahi sang putri. Sayang, umur pernikahan tak lama. Ong Tin meninggal pada usia yang masih sangat muda. Dia juga dimakamkan di kompleks pemakaman Gunung Sembung. Putri Ong Tin meninggalkan sejumlah benda bersejarah. Kini disimpan di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Jawa Barat. Peninggalan itu seperti keramik mangkuk besar, gerakan tempat jamu, dan banyak lainnya. Benda bersejarah peninggalan Putri Ong Tin adalah koleksi bajunya, baju batik yang pernah dipakai Putri Ong Tin. Tersimpan dalam ruangan khusus di lemari museum. Selain itu, juga ada baju milik Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dikenal gigih dalam menyebarkan agama Islam di bumi Cirebon. Wali ini selalu berprinsip bahwa pemimpin itu tidak boleh serakah dan harus berbaur dengan masyarakat. Sunan Gunung Jati tidak hanya mewariskan nasihat-nasihat kepada anak cucunya, namun wali Allah ini juga mewariskan ajian yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Ajian Sunan Gunung Jati itu diantaranya yakni ajian Aji Jamus Kalimasada yang sangat unik. Karena ajian inilah salah satu ilmu warisan dari wali Sunan Gunung Jati yang diturunkan kepada Raden Kian Santang. Ajian ini mengandung 1000 kegunaannya di dalamnya. Salah satu manfaat dari ajian Aji Jamus Kalimasada ialah untuk pengobatan, pembentengan, dan tenaga dalam. Ajian ini juga bisa langsung dibuktikan untuk proteksi gaib dimanapun makhluk halus berada. Di saat itu juga Anda bisa mengetahuinya atau merasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan budi pekertinya yang luhur serta keilmuannya yang sangat luas, Sunan Gunung Jati tentunya memiliki keramat dan macam-macam karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk berjuang menyebarkan ajaran Islam. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Gunung Sembung yang masuk Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon. Seperti makam Wali Songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati berada di dalam tungkup, dan di sekitar area makam banyak terpajang keramik bercorak indah. Makam Sunan Gunung Jati juga berdampingan diantaranya dengan makam Fatahillah, Syarifah Mudaim, Nyi Gedeng Sembung. Sedangkan di bagian luar tungkup terdapat 2 makam tokoh yang dekat dengan Sunan Gunung Jati, yaitu makam Pangeran Cakrabuana dan Nyi Ong Tin, mertua dan istri Sunan Gunung Jati. Berbeda dengan makam-makam keramat Wali Songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diziarahi langsung oleh para penziarah kecuali mendapatkan izin dari pengelola makam. Karena areanya terletak tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Ke-9 pintu gerbang itu memiliki nama berbeda satu sama lain, seperti pintu Gapura, pintu Krapyak, pintu Pasujuddan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rararoga, pintu Kaca, pintu Bacem, dan terakhir pintu Teratai, yaitu pintu untuk ke area makam Sunan Gunung Jati. Para penziarah hanya diperbolehkan ziarah sampai ke pintu ketiga yang disebut pintu Pasujuddan atau Sela Matangkep. Sobat NU Channel, itulah kisah para wali, yaitu Sunan Gunung Jati. Semoga kita semua mendapatkan bil barokah wal karomah dari wali-wali Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.